Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami kelompok 3 ingin menyampaikan sistematik review yang diberikan, yaitu tentang tinjauan sistematik dan meta-analisis tentang efek ruang kelas yang aktif secara fisik pada hasil pendidikan dan kesenangan anak usia sekolah. Nah, kita lihat latar belakangnya bahwa prevalensi ketidakaktifan pada populasi anak dan remaja itu masih tinggi, sebagian besar karena tidak menyadari manfaat aktivitas fisik. Nah, upaya untuk meningkatkan aktivitas fisik difokuskan pada lingkungan sekolah, mengingat bahwa di sekolah itu sebagian besar anak-anak dan remaja berada di lingkungan dengan waktu yang relatif lama, sepanjang hari sampai minggu. Nah, hal ini mendorong para peneliti untuk menekankan bahwa aktivitas fisik itu tidak hanya untuk manfaat kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap pembelajaran. Partisipasi dalam aktivitas fisik telah dikaitkan dengan peningkatan fungsi kognitif dan dalam berbagai ukuran di masa anak-anak dan remaja. Lanjut, Mbak. Nah, di sini sangat penting bahwa peluang untuk aktivitas fisik sepanjang hari di sekolah dimaksimalkan melalui inisiatif untuk memperpanjang dan meningkatkan waktu aktivitas fisik yang ada untuk mengganti duduk pada sekolah tradisional. Nah, namun banyak hambatan untuk melakukan implementasi. Di sini guru masih merasakan tekanan dari orang tua, sekolah, dan administrator sekolah untuk memprioritaskan waktu yang dihabiskan hanya untuk mempelajari konten akademik inti daripada mencurahkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, hal ini sangat memperhatinkan mengingat bahwa aktivitas fisik itu sangat penting untuk kegiatan anak-anak juga. Lanjut, Mbak. Nah, solusi inovatif yang layak untuk masalah ini telah muncul dalam beberapa tahun terakhir dan mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam kelas akademik. Nah, teknik pengajaran ini dengan sengaja memadukan aktivitas fisik ke dalam pelajaran akademik isi inti untuk memuaskan kedua hasil belajar di kelas tanpa mengorbankan waktu yang dihabiskan untuk terlibat dalam aktivitas fisik. Nah, di sini sering disebut sebagai integrasi gerakan atau ruang kelas aktif. Nah, jenis intervensi ini memiliki potensi untuk memiliki efek superior pada hasil pendidikan dibandingkan dengan pelajaran yang menetap sekolah tradisional melalui mekanisme neurobiologis dan neurokognitif. Nah, ada bukti bahwa aktivitas fisik dapat mempengaruhi kinerja kognitif di banyak jalur tergantung pada sifat aktivitasnya. Lanjut, Mbak. Nah, berbagai literatur telah memberikan dampak dari intervensi aktivitas fisik pada kinerja akademik siswa. Nah, namun literatur tersebut telah menggabungkan studi dari berbagai desain dan jenis aktivitas fisik berbasis kelas, seperti misalnya istirahat aktif dan pelajaran aktif secara fisik. Nah, ulasan ini relevan namun tidak dapat menggambarkan efek spesifik dari ruang kelas yang mengintegrasikan aktivitas fisik dengan konten akademik. Nah, sehingga jurnal ini memiliki tujuan untuk menentukan dampak dari ruang kelas aktif dibandingkan dengan ruang kelas menetap tradisional pada hasil pendidikan anak usia dini. Nah, adapun metode dari literatur ini yaitu pertama kriteria. Jadi dari intervensi terdiri dari intervensi di mana ruang kelas aktif, ruang kelas tradisional, ada intervensi pembelajaran aktif diberikan melalui mata pelajaran seperti matematika, geografi, bahasa Inggris, sejarah, dan lainnya. Terus yang dibandingkan di sini adalah metode kelas aktif dan kelas tradisional pada mata pelajaran. Nah, aktivitas waktu istirahat itu dikeluarkan.
Nah, adapun populasi yang dilihat di sini adalah untuk kriteria inklusi, yaitu anak sekolah. Di sini yang diambil adalah prasekolah, sekolah dasar, SMP dan SMA. Nah, usianya itu adalah usia sekitar 3 sampai 18 tahun. Adapun kriteria eksklusinya yaitu di luar dari kriteria inklusi tadi, yaitu di atas SMA atau sekolah dengan pendidikan khusus. Nah, adapun outcome yang akan dihasilkan yaitu pertama adalah prestasi akademiknya, kemudian kemampuan kognitif, kemudian perhatian dan kesenangan dari anak tersebut. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana metode pencarian studi dari literatur. Nah, di sini dikatakan bahwa artikel itu publish itu pada Maret 2014 sampai Maret 2017. Jadi artikel yang diambil dari 2014 sampai 2017 Maret. Nah, adapun database-nya itu diperoleh dari ERIC, PubMed, Psikoinfo dan Web of Science. Nah, kemudian adapun kata kunci yang dilihat yang diambil itu adalah physical activity atau activity atau exercise dengan title dan abstrak, atau class or relation or learning, title and abstract, and child or young. Jadi sudah kata-kata kunci spesifik sudah diberikan. Nah, kemudian koleksi data dan analisis. Nah, adapun untuk seleksi studi itu dilakukan pertama yaitu melakukan screening judul dan abstrak oleh 4 penulis. Kemudian dari judul tersebut kemudian di screening oleh 2 penulis yaitu screening full text. Nah, kemudian setelah diperoleh screening full textnya, kemudian perbedaan pendapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh penulis tersebut. Nah, kemudian penulis menghubungi koresponden pada artikel jika misalnya masih ada informasi detail yang dibutuhkan oleh di teks tersebut. Nah, kemudian adapun kedua adalah ekstraksi data. Jadi ekstraksi datanya itu menggunakan sistem ekstraksi tabel Microsoft Excel dari setiap studi yang direview. Nah, adapun informasi yang ingin diperoleh yaitu karakteristik desain penelitian, termasuk waktu pengukurannya, kemudian karakteristik individu dan kelompoknya, kemudian karakteristik intervensi. Intervensi di sini karakteristiknya berupa durasinya, frekuensi, lama, jenis konten akademiknya, pelatih guru dan metode. Nah, jenis dan metode outcome-nya itu berupa instrumen spesifik dan range nilai. Nah, adapun kemudian ekstraksi data dilakukan penulis 1 dan penulis 2 untuk mengecek kesalahannya. Nah, adapun untuk pengujian bias ini dilakukan di literatur ini yaitu dengan menggunakan risk of bias atau menggunakan coherent risk of bias tool. Jadi dia para penulis ini memiliki alat khusus untuk menyeleksi mana-mana saja artikel yang memiliki bias. Nah, risiko bias yang muncul yaitu pertama proses pengacakan dan alokasi, kemudian penyimpangan intervensi, kehilangan data hasil, pengukuran outcome dan pelaporan hasil. Nah, untuk mengukur pengaruh perlakuan menggunakan data SMD atau Standardized Match Difference dan standar error atau SF. Nah, interpretasinya di sini dibagi menjadi 3, yaitu interpretasinya dari kecil dengan SMD 0,2, sedang dengan SMD 0,5 dan besar itu SMD 0,8. Kemudian pengukurannya dilihat dari pra dan pasca intervensi. Yaitu durasi pelaksanaan intervensi. Di sini terdiri dari 3 studi diukur setelah intervensi 1 sesi. Kemudian 22 studi intervensi itu dilakukan intervensi 2 minggu sampai 3 tahun. Nah, durasi intervensinya 10 sampai 30 menit dengan 3 kali pertemuan setiap minggu. Nah, 25 studi itu diperoleh sekitar 1.181 siswa, terdiri dari prasekolah yaitu 3 sampai 4 tahun dengan 6 studi, sekolah dasar dengan umur 5 sampai 10 tahun yaitu 18 studi, dan sekolah menengah yaitu 11 sampai 13 tahun 1 studi di sekolah Eropa, Australia dengan Amerika.
Nah, data yang dikumpulkan dari 20 studi dan 842 peserta yang mengukur kinerja akademik menunjukkan efek positif yang kecil dari ruang kelas aktif dibandingkan dengan ruang kelas tradisional yang menetap dengan nilai SMD 0,28 hingga 0,47. Lanjut, Mbak. Nah, di sini bisa dilihat dari bagaimana perolehan dari hasil akhir literatur, di mana mulai dari awal yaitu 1888. Nah, kemudian dilihat dari ada tambahan record ya dari sumber yaitu sekitar 7. Kemudian hasil record itu kemudian setelah dilakukan duplikasi maka dibuang sisa 9.391. Kemudian direkod screeningnya menghasilkan ada sekitar 9.250 yang di-exclude dan yang di screening itu sekitar 9.391. Nah, adapun hasil full text yang eligible yaitu 141 ya, di mana beberapa kemudian ada beberapa yang di-exclude karena ada beberapa alasan yang misalnya tidak random dan tidak ada intervensi yang multikomponen dan yang lainnya. Kemudian hasilnya itu kemudian diperoleh data kualitatif sintetis sekitar 25. Nah, 25 ini kemudian diproses untuk dilihat lebih lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, adapun analisis bias dari beberapa artikel yang direview yaitu analisis bias pada 25 paper penelitian, di mana 25 paper penelitian ini dijadikan sebagai resiko rendah, yaitu ada 1, risiko sedang sekitar 14 paper, dan risiko tinggi ada 10 paper yang dilihat. Nah, adapun efek intervensinya yaitu tadi adalah prestasi akademiknya, bagaimana kemampuan kognitifnya, bagaimana perhatian dan kesenangannya. Nah, untuk efek intervensinya yaitu 20 penelitian yaitu 842 responden itu mengalami peningkatan prestasi akademik pada kelompok aktif dibandingkan dengan kelompok tradisional. Yang tadi sudah dibahas bahwa sekitar 0,28 secara keseluruhan menunjukkan terjadinya heterogenitas sedang hingga substansial. Nah, 6 penelitian atau 122 responden usia 3 sampai 4 tahun menunjukkan peningkatan prestasi akademik, yaitu sekitar SMD-nya diperoleh sekitar 1,05. Nah, adapun 10 penelitian pada anak sekolah dasar yaitu 666 responden menunjukkan peningkatan prestasi akademik yaitu dengan nilai SMD 0,21. Nah, kemudian 1 studi atau sekitar 63 responden anak sekolah menunjukkan sedikit penurunan prestasi akademik yaitu dengan hasil SMD min 0,01. Nah, kemudian 9 studi menunjukkan peningkatan skor matematika pada kelompok aktif yaitu dengan nilai SMD 0,08. Nah, kemudian 6 studi menunjukkan sedikit peningkatan keterampilan membaca. Nah, dari hasil yang dilihat bahwa terdapat yang tadi yang sudah dibahas bahwa signifikannya yaitu 0,28 SMD dari hasil setelah dilakukan proses screening sehingga menghasilkan 0,28 SMD pengaruh edukasi terhadap prestasi akademik. Lanjut. Nah, untuk kemampuan kognitif atau fungsi eksekutif di sini dilihat bahwa 3 studi itu menunjukkan efek kelompok aktif
termasuk penghambatan fleksibilitas kognitif, verbal dan visual memori. Nah, analisisnya diperoleh bahwa terjadi efek negatif ya yang kecil pada kelompok aktif dibandingkan kelompok tradisional. Kita bisa melihat bahwa diperoleh 0,04 SMD. Nah, 2 studi pengukuran kecerdasan menunjukkan hampir tidak ada efek pada kelompok aktif. Lanjut. Nah, adapun untuk dari perhatian 7 studi ya yang menunjukkan 7 studi peningkatan waktu untuk pengerjaan tugas pada kelompok aktif, yaitu kita bisa lihat bahwa 0,37 SMD yang diperoleh. Nah, untuk kesenangan 6 studi mengukur kesenangan subjek menggunakan skala Likert. Nah, secara konsisten menunjukkan tingkat kesenangan lebih tinggi pada kelompok aktif, yaitu SMD-nya bisa dilihat bahwa menghasilkan 0,68. Nah, adapun pembahasan dari literatur ini bahwa hasil utama menunjukkan integrasi aktivitas fisik dalam kelas akademik dapat meningkatkan prestasi akademik, waktu mengerjakan tugas dan kesenangan dibandingkan dengan kelas tradisional atau sekolah tradisional. Range efeknya itu adalah efek ruang kelas aktif pada kemampuan kognitif tidak pasti, berkisar efek negatif sedang, efek positif sedang. Nah, efek akan lebih besar pada usia prasekolah dibandingkan dengan anak usia sekolah dasar atau menengah. Nah, adapun kelengkapan keseluruhan dan penerapan bukti yaitu dengan menggunakan RCT cluster, yaitu desain studi yang ideal untuk evaluasi karena menghindari masalah kontaminasi. Nah, namun sangat sedikit percobaan yang mampu secara tepat memberi daya pada sampel mereka untuk memperhitungkan varians dalam klaster dan menghasilkan interval efek yang luas. Nah, sehingga ada pertimbangan kelompok kontrol yang juga merupakan kelompok aktif yang terlibat pelajaran yang dirancang untuk pembelajaran sehingga dapat memberikan efek yang kecil. Nah, pengukuran hasil akademik dinilai sudah standar bagi siswa dan guru sehingga tidak lagi menimbulkan resiko bias. Nah, penelitian RCT di sekolah sulit dilakukan. Nah, karena melibatkan stakeholder dan masalah praktis seperti dukungan staf sekolah, keterlibatan masyarakat, membatasi gangguan pada jam kelas, dan memastikan komunikasi dengan orang tua dan guru. Namun, standar metodologi dan proses pelaporan dapat ditingkatkan secara substansial. Nah, adapun beberapa yang dapat dilihat di sini adalah efek terhadap kemampuan kognitif ya. Perhatian dan kesenangan sangat rendah, dilihat dari rendahnya jumlah studi. Kemudian yang kedua adalah adanya hambatan utama, yaitu terutama waktu untuk merencanakan pelajaran, yaitu peran guru dalam menerapkan intervensi aktivitas fisik di kelas. Nah, kemudian perlu ada pemahaman terkait dengan mekanisme yang tepat, kedalaman materi, intensitas, dan durasi pelajaran aktif. Nah, kemudian yang keempat, belum dapat ditunjukkan bagaimana dampak jangka panjang dari ruang kelas yang aktif. Nah, kesesuaian dengan literatur ini sudah beberapa memiliki kesesuaian dengan penelitian lain, yaitu pada tahun 2012 yaitu Sain et al. Menemukan ada efek positif dari aktivitas fisik pada kinerja akademik. Kemudian 2013 Li et al. Menunjukkan adanya efek kognitif dan latihan aerobik pada siswa. 2015 Norris kemudian et al. Menemukan bahwa ada bukti yang menunjukkan hubungan positif pelajaran yang aktif secara fisik dengan hasil pendidikan. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah intervensi aktivitas fisik berbasis kelas secara umum menunjukkan hasil yang positif pada prestasi akademik, namun perlu tinjauan lanjutan terkait proses pelaksanaan kelas yang cukup berdasarkan pada intensitas dan durasi yang tepat. Nah, adapun kekurangan dari literatur ini yaitu
Pertama, heterogenitas jenis penelitian dari segi durasi intervensi yang beragam, di mana 3 studi mengevaluasi outcome setelah intervensi sesi pertama yaitu 22 studi implementasi intervensi setiap minggu, yakni 2-3 tahun dengan durasi intervensi 10-30 menit selama 3 kali per minggu. Nah, kemudian kekurangan yang kedua yaitu tidak dilakukan tes statistik pada subkelompok karena jenis intervensi pada subjeknya yang berbeda. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu tidak ada analisis subkelompok pada variabel kemampuan kognitif karena jumlah paper sedikit, yaitu hanya sekitar 3. Kemudian kurang dijelaskan bentuk intervensinya seperti apa. Adapun kelebihannya yaitu terdapat analisis bias, di mana menggunakan analisis bias untuk melihat proses random, waktu identifikasi dan rekrutmen, jenis intervensi, data hasil yang hilang dengan hasil pengukuran dan outcome penelitian, sehingga bias dari artikel yang diperoleh itu sangat bisa diminimalisir karena adanya analisis bias ini. Nah, adapun untuk bagaimana nanti ide penelitian ketika kita misalnya bisa menggunakan literatur ini, yaitu analisis, kita bisa menggunakan analisis bias pada paper dengan 6 indikator. Kemudian RCT intervensi kelompok aktif pada anak TK dan PAUD itu bisa digunakan. Kemudian penelitian lebih lanjut mungkin bisa dilakukan kaitannya aktivitas fisik dengan gizi anak, karena tadi hanya fokus pada aktivitas fisik, dan ide penelitian selanjutnya itu bisa diberikan lebih lanjut tentang bagaimana kaitan aktivitas fisik dan gizi anak dengan akademik anak di sekolah.